Si kucing itu dari kemarin ngomongin gua mulu. Jangan bangunin harimau lagi tidur gitu. Cuman kalaupun dia jadi simpanan ya hartanya dari situ nggak make sense juga sih. Ya jadi kalau misalnya ada orang bilang dia simpanan memang tidak bisa kita buktikan karena memang kita nggak pernah lihat langsung gitu. Rizky Bilar dan Dewi Persik belakangan ini sedang menjadi sorotan usai keduanya diduga terlibat saling sindir di media sosial. Ya, baru-baru ini Dewi Persik mengaku kesal dengan kucing Kalibata yang diduga sindiran itu untuk Rizky Bilar. Sontak saja, sindiran pedangdut yang kerap disapa DP itu menuai beragam komentar dari netizen. Bukan kali pertama Rizky Bilar dan Dewi Persik terlibat perselisihan. Jauh sebelum itu, Dewi Persik pernah bertikai dengan sengit. Dan perselisihan yang terjadi di antara keduanya baru-baru ini mendapat tanggapan pedas dari Satria Mulia yang juga pernah berseteru dengan Rizky Bilar. Satria Mulia bahkan membongkar masa lalu Rizky Bilar saat tinggal di Kalibata. Lantas, apa arti kucing Kalibata yang dimaksud Dewi Persik? Si kucing itu dari kemarin ngomongin gua mulu. Jangan bangunin harimau lagi tidur gitu loh. Aku tuh diam selama ini. Ini makin kurang ajar anak itu. Sama fans aku aja DP Lovers, aku aja panggil sayang loh. Dari kemarin gua udah diem loh. Tapi orang itu ngecepek mulu. Si kucing Kalibata itu. Tapi orang itu ngecepek mulu. Si kucing Kalibata itu. Hati-hati loh, gue gini-gini juga intelijen loh. Gue bisa kikir loh, bisa gue kikis loh. Gue diem, gue nggak, jangan bikin fitnah yang aneh-aneh. Ya, jangan bikin fitnah yang aneh-aneh. Aku tuh baik sama semua orang. Ya, kucing pede. Iya, kepedean si kucing. Jangan GR dong. Ya, jangan GR. Aduh, jangan GR please, tolong dong. Kalau ada orang yang bilang, inilah Dewi Persik, inilah alah. Udahlah, kamu tuh cuma mau numpang aja. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Itu baru keren. Nah, kalau gue itu memang tahu masa lalunya dia itu dari tahun 2012 sampai sekarang pun gue tahu banyak kok tangan kanan manajernya cerita ke gue, ketemu di Tebet, cerita gue tahu, tapi nggak semuanya harus gue bongkar. Ada hal yang bisa gue bongkar, ada yang tidak gue bongkar. Kalau masalah di Kalibata itu ya memang Rizky dulu memang tinggal di Kalibata, itu nggak bisa dipungkirin, itu langsung EGA itu ya, EGA. Dia itu dipegang EGA itu sekitar tahun 2017 sampai 2018 kalau nggak salah, ada sekitar 2 tahun. Nah, EGA tinggal di Kalibata dan memang EGA pun memaparkan dan orang-orang Kalibata memang dia tinggal di Kalibata dulu, tinggal di Kalibata itu sekitar 1,6 tahun. Jadi kalau ada yang menyangka dia tidak di Kalibata, nggak bisa, dia memang tinggal di Kalibata. Tapi 1,6 tahun. Namanya juga orang merantau ke Jakarta, pasti kan mereka itu tinggal pindah-pindah kan gitu. Jadi ya wajar aja sih seseorang bisa tinggal di sana, tinggal di sini gitu. Tapi memang kalau netizen mempertanyakan kalau dia tinggal di Kalibata itu memang dia tinggal di Kalibata. Tapi 1,6 tahun doang ya. Setahu gue tuh 1,6 tahun doang. Jadi nggak sampai bertahun-tahun gitu, enggak. Nah mungkin kenapa DP statement kayak gitu, mungkin DP tahu dia pernah tinggal di Kalibata. Nggak penting, ya iyalah. Misalkan ya, aku nih siapa? Pacarnya bukan. Nanti masalah detailnya kalian bisa tanya ke Bilar. Bilar, kata Satria, kalau mau ngomong detailnya begini-begini, biar nanti yang menjawab. Ini statementnya bukan fitnah ya, ini statementnya pertanyaan. Kita kan bertanya, kita bukan menghina, bukan memfitnah, bukan membuli, tapi kita bertanya, ya kan? Kalau di hukum itu kan kalau misalnya nanti ahli bahasa itu ada namanya statement yang bertanya, statement yang menfitnah, statement yang membuli, semuanya kan ada. Nah, tadi itu gue bertanya begitu, alirannya dari mana. Nah, kalau SDM IQ 58 ini susah dikasih tahu mereka ini, ya kan? Dibuka nalarnya pun yang ada
Alo sok tau lo iri. Nah kalau gue sekarang gue bertanya, bisa nggak dijelaskan gitu aja sih alurnya. Bermula dari review mobil, entah kenapa tiba-tiba Rizky Bilar seolah-olah menyindir Dewi Persik yang belum mampu membeli mobil mewah. Rizky Bilar bahkan menyebut jika bayarannya dulu saat bermain film jauh lebih besar dengan bayaran yang diterima istrinya, Lesti Kejora, yang sama-sama penyanyi dangdut dengan Dewi Persik. Ya, bukan Dewi Persik jika tidak balik berisik. Mantan istri Angga Wijaya itu balik mengingatkan Rizky Bilar agar jangan memulai. Lantas, apa kata Satria Mulia melihat dua artis saling sindir di media sosial menyoal mobil? Lantas, seberapa kaya juga Rizky Bilar hingga berani menyerang Dewi Persik? Dia ini buat isi saya nih. Nah, ini mobil beneran ya, bukan mobil sewaan seperti yang kata orang yang udah kerja puluhan tahun tapi belum bisa mampu beli, jadi iri dia. Ini tuh mobil Arafi, ini mobil Arafi gue beli. Ini mobil Arafi, makanya Kak Gigi waktu itu selalu bilang, dijaga ya dek, dijaga gitu. Karena ini mobil kesayangan dia gitu. Nah waktu itu karena gue pengen ngasih ini, terus tim kreatif gue menyarankan untuk dibikin prank, seolah-olah gue itu nyicil kapal. Ngapain? Gue punya uang 271 T juga, gue nggak mau nyicil kapal. Terus ini mobil gue sewa, ini katanya, ya kan? Nih. Ya Allah, tuh kalau gue sewa gue gak bakal berani nendang, gak bakal berani gue duduk-duduk begini. Tanpa bukti jatuhnya fitnah, sama aja kayak Dewi Persik. Katanya pernah menggugurkan kandungan, ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya ya berarti itu hoax. Bukan masalah takut atau nggak takut, ini masalah harga diri. Lagian si Bilarnya udah lelar, lu ini kan lagi personal branding ya, yang baik-baik, yang tenang-tenang. Ngapain juga lu sindir-sindir tuh si DP? Udah tahu senior kita itu sifatnya begitu. Lu sindir-sindir pula. Udah sekarang anteng-anteng aja. Lu gue DP anteng-anteng aja. Kita ini kan sama-sama public figure, sama-sama punya netizen. Jadi maksud gue ya netizen juga jangan jadi kompor. Ini kan juga ending dari hasil dari kompornya kalian itu. Gara-gara kalian kompor, orang jadi panas. Jadinya kami gak damai-damai. Kalau gue mau ketemu si Bilar, kalau dia nyapa baik-baik, ya gue baik. Kalau dia sombong, gue lebih sombong lagi. Gue cuy, Raja Bangsawan Satria Mulia Petaudi. Lu songong, siapa lu ya kan? Tapi kalau dia tiba-tiba ketemu gue di jalan ngamuk, gue juga ngamuk. Naik meja pun gue bisa. Jadi kalau gue itu attitude-nya tergantung gitu. Sekarang gini aja deh. Di mana-mana, di tempat kerja, di dunia manapun, ya, tidak mungkin kita yang masih junior dibandingkan dengan senior seperti kakak kita Dewi Persik. Itu harta kita bisa melebihi DP. Betul apa betul? Jadi kita ya logika aja, kalau orang pinter pasti otaknya ke situ. Kecuali kalau SDM IQ 58 ke bawah ya memang nggak nyampe otaknya. Tapi kalau junior dan senior, udahlah kita sadar aja, kita udah tahu kok takarannya. Ya kalau orang lain bisa dibohong-bohongi sama para public figure kebanyakan. Nah, kalau gue kan nggak bisa gitu ya kan. Jadi ya memang DP mau disaingin juga dia udah senior gitu. Jadi pentingnya respect antar kita sesama public figure gitu. Jadi maksud gue ya udah lu nggak usah nyentil-nyentil si DP lagi, nanti jadi problem. Soalnya si DP tahu masa lalu lu, gue juga tahu masa lalu lu. Orang yang cerita ke gue termasuk mantan manajernya. Nah kalau gue, orang cerita sama gue itu orangnya bukan asal-asalan. Kelasnya harus manajemen artis, kelasnya harus sesama artis, kelasnya harus event organizer Jakarta. Jadi bukan kayak kata-kata netizen rakyat jelita di kampung tiba-tiba cerita si A katanya gue dengerin. Gak level cuy. Kalau gue dengerin orang juga kastanya harus sesama entertainer, sesama manajemen artis. Siapa dulu yang cerita? Makanya gue bisa menggagaskan berbagai hal tentang dia. Kalau gue sih kalau masalah dia disiplin, masalah dia kerjanya profesional atau enggak, kan gue nggak pernah kerja bareng sama dia ya. Tapi kalau dari mantan manajernya dan circle-circle-nya dia itu cerita ke gue, ya orangnya itu termasuk obses. Jadi kalau orang obses itu untuk menggapai sesuatu pasti kan dia gigih ya. Memang itu manusiawi, siapapun seperti itu ya kan. Di perusahaan aja orang mau jadi direktur dia harus gigih gitu. Jadi kalau pandangan kacamata gue sih memang dia termasuk orang yang gigih saking obsesnya untuk mencapai cita-citanya dia gitu. Dulu itu ada temennya dia itu sering makan bebek sama gue. Inisialnya A, pasti dia sering deket. Gue juga pernah lihat mereka barengan gitu.
Kalau masalah BMW yang putih, BMW putih kalau nggak salah. Nah, itu memang punya dia. Dia udah nyicil dari sebelum dia nikah. Nah, dari waktu dia masih jadi peran pendukung itu dia memang udah beli itu. Itu benar itu langsung dari si inisial A inilah. Kalau yang oren itu juga mobil dia. Nah, itu benar. Karena dia belinya dari asisten yang tempat dia beli itu ngadunya ke gue gitu. Jadi ya, kalau itu memang punya dia, oke. Nah, kalau yang Alphard putih kemarin yang bisnisnya di Rajasya itu ngomongnya gimana tuh yang pakai topi itu? Katanya itu adalah bonus dari dia kalau nggak salah gitu ya tuh ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gue, waktu dia masih nyewa, kan dia punya podcast, kan dia ada bikin konten yang mobilnya itu warna-warni, yang 4 kalau nggak salah. Nah, itu kemana sekarang? Nah, itu kan udah nggak ada. Nah, tapi kalau yang itu bisa kalian tanya aja sama dia gitu, dia jawabnya gimana gitu. Kan dia sempat baper tuh, gue bilang ada mobil sewaan, gue sempat baper dianya nunjukin apa namanya? Nunjukin BPKB, ya, tapi kalau khusus untuk Ferrari sama BMW putih itu memang punya dia gitu. Kalau yang lain ya cross check aja sendiri begitu. Terus ya kita gini aja sih. Oke. Dia punya mobil. Harganya berapa nih? Honor Signature-nya berapa? Oke. Cross check aja kan gue tahu honor dia. Habis itu kalau misalnya kita cross check cukup nggak beli barang-barang itu gitu. Di luar yang Ferrari, di luar yang si BMW putih, oke. Nah, Ferrari itu dia udah lunasin karena dia sempat baper sama gue, dia WA Bang Indra Tarigan. Nah, gue kan pernah berseteru sama Indra Tarigan, tapi sekarang kita udah damai. Nah, itu dipajang sama Indra Tarigan WhatsApp-nya. Bilang tuh sama teman abang si Satria itu, aku udah lunas ya bayar Ferrari. Oke, ya udah. Nah, gue nggak pernah bilang Ferrari itu sewaan, nggak pernah bilang karena itu memang benar-benar punya dia. Kalau tadi yang ngebully gue sama kastanya sama-sama singa, gue mau ngaum nih, gitu kan. Tapi kalau yang ngebully gue kastanya di bawah, aduh cukup pakai bayangan-bayangan aja lah balasnya. Gak usah waste time, banyak yang harus dipikirkan begitu. Bermula dari unggahan video Instagram yang diunggah Satria Mulia saat bersama dengan sejumlah perempuan. Dalam video tersebut, Satria berulang kali menyebut nama Rizky. Sontak saja, hal itu mengarah pada masa lalu Rizky Bilar yang disebut-sebut pernah menjalin hubungan spesial dengan 2 perempuan dalam video Satria Mulia. Lantas, benarkah Rizky Bilar pernah menjadi simpanan tante-tante sebagaimana yang disebutkan Satria dalam unggahannya? Dan seperti apa pula masa lalu Rizky Bilar sebenarnya? Inilah dia raja dan ratu. Dia raja. Halu. Enggak, kami beneran kaya. Kita ketemu dengan musuh bebuyutan dari Satria. Ini kafe punya kami. Kita harus berantem hari ini juga. Pertikaian. Rizky. Ini siapa ini? Ini siapakah? Nanti dia baper loh. Baper nanti. Rizky, Tante Nurul. Mungkin DP taunya dari siapa, benar atau tidak, ya memang gue tidak pernah melihat itu gitu. Cuman kalaupun dia jadi simpanan, ya hartanya dari situ nggak make sense juga sih. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bilang dia simpanan, memang tidak bisa kita buktikan karena memang kita nggak pernah lihat langsung gitu. Ya kalau misalnya dia dekat tante inisial N pun ya kan bisa aja sebagai teman, bisa sebagai saudara begitu. Cuman kalau di Kalibata dia nggak tinggal sama tante N itu. Itu kalau di Kalibata itu kata manajer sih tantenya dia. Iya, tante kandung atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi kalau kata manajernya memang tantenya dia gitu. Itu di Kalibata waktu 1,6 tahun itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.